Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dimainin kameranya? Ya. Kamera ready, tapi bapak-bapak yang jawab salamnya cuma 7 orang, ibu-ibu nggak ada yang jawab sama sekali. Jawab. Saya tes sekali lagi, nanti saya ganjilin yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nggak ikhlas di situ? Saya punya pantun, tolong jawab, waktunya singkat, padat, jelas, kurang lebih 1 jam ceramah itu. Bagi-bagi waktu belum, udah cakep dulu. Nanti tolong jawab cakep bareng-bareng. Pergi ke pasar, belum. Pergi ke pasar membeli tomat. Tomat dibuat sambal terasi. Insya Allah bapak-bapak yang jawab salamnya semangat, insya Allah bisa nambah istri. Ya, udah kamera. Tenang, ibu-ibu saya belain. Ya, pergi berjalan ke Pulau Meranti sambil singgah minumlah kopi. Silahkan bapak-bapak menikah lagi, berarti bapak-bapak mencari mati. Ibu-ibu udah saya belain ya, jangan pulang, ceramahnya cuma 1 jam. Saya mau mengupas akhlak Rasul sampai terakhir. Insya Allah. Udah selesai, masih cakep. Alhamdulillahirabbil alamin. Khalaqal insana min tin. Thumma ja'ala naslahu min ma'in mahin. Wa ja'alahu fi qararin makin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Kenapa nggak semangat lagi? Kebanyakan makan apem ini kayaknya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل
كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعصب الزراع يبيض بهم Saya cuma ngebayangin yang menyebut Asma Allah itu adalah orang yang diampuni dosa kita. Yang sebelah sana masih saya ragu. فقال الله أيضا في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر قال النبي صلى الله عليه وسلم من عظم مولد النبي صلى الله عليه وسلم كنت شفيعا له يوم القيامة ومن أدى ما أنفق درهما في مولد النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما درهما من ذهب في سبيل الله. الحديث وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لك يا محمد لما خلق كل أفلع. الحديث. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang kami hormati dan kami muliakan, para kesepuhan tokoh agama, para hujjat, para muballigh, ta'lim wa ta'limat, alladzi lam yudkar ismuhu ta'ziman wa takriman. Yang terkhusus kami muliakan, kami hormati Yai Luqmanul Hakim, yang insya Allah beliau dikenal sangat tawadhu sekali, sangat ta'zim kepada siapapun, bahkan sama anak-anak kecil pun beliau sering mencium tangan anak-anak kecil. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada al-ustaz akhina al-kiram, kalau saya jamakkan ukhuwah dari kata ukhuwah Islam, Al-Ustaz Mabui SAG yang alhamdulillah malam hari ini sempat hadir di tengah-tengah kita. Dan untuk berikutnya kami hormati, tak lupa pula kami cintai, kami bahagiakan, kami doakan para kesepuhan dari aparatur pemerintahan setempat,
Kang Lurah diundang nggak, Kang Lurah? Tidak. Ya, RT, RW ada. Pak RW, ya Pak itu bagus zaman Eskom, nggak salah sebut Pak gelarnya ya. Sarjana komplit Eskom. Ya, sarjana komputer. Juga RT Amir, juga yang tadi bersemangat sekali antusias waktu menyambut kehadiran saya di tengah panggung yang sangat Masya Allah penuh berkah ini, Bapak RT Irwan ya. Jadi saya sangat senang sekali malam hari ini bisa berada di tengah bapak-bapak atau ibu-ibu, adik-adik remaja yang kami cintai, yakni Masya Allah ya, audiensinya sekitar kurang lebih 2.000 orang semuanya. Ya, tepuk tangan untuk Kang Agus sendiri ya, Masya Allah. Juga ada sahabat saya Kang Dani, Kang Agus, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tadi saya sudah sebutkan alladzi lam yudkar ismu wa ta'ziman wa takriman. Ya, ismu. Insyaallah tabarakallah, alhamdulillah, dalam kesempatan yang sangat mulia ini sebelum kami kupas tentang ini tema Kang Ustaz Lukman, Pak Kiai Punten, ini tema malam hari ini. Ini sebenarnya jujur kalau saya mengupas tema ikutin malam hari ini 3 kalimat, 3 baris itu saya kupas kelasnya sampai jam 4 subuh. Kalau saya pretelin satu-satu, setuju? Kayak ini yang biasa begadang ini Bu, yang sering suka mancing kelihatan, makanya setuju aja. Tapi sebelum saya kupas tentang bagaimana akhlak baginda Rasul, perilaku Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, saya mau kupas jujur, saya jujur. Syukron jazila, terima kasih yang tak terhingga buat membuat Rasul. Ya, tepuk tangan buat beliau yang ada. Ya, jujur saya tertarik. Sebelumnya saya nggak bermimpi punya tongkat yang sekarang jumlahnya 8 warna kayu, dibuat dari jenis 8 kayu. Kalau si pembuatnya mungkin melakukan filosofi tertentu atas alasan gaya pikirnya, tapi di tongkat punya filosofi juga. 8 ini tujuannya adalah dosa kita, yang 8-nya penyempurna Allah, yakni Allah sebagai pengampun dosa. Jumlah ke-8. Saya juga bermahabbah bukan kayunya, cara membuat tongkatnya ini tidak lurus. Itu menunjukkan filosofi bahwa kita banyak salah kepada Allah. Kita adalah manusia, dari kata nasaya fi'il madi. Kenapa disebut manusia? Manusia fi'il madinya majhul. Kalau menurut ilmu alat, kenapa manusia sering melakukan kesalahan? Al-insan khulul khata'i wa nisyan, manusia cepat lupa dan salah. Jadi tercermin pada tongkat atau aso. Bahasa Arabnya apakah? Aso. Kalau pakai Musa, tongkatnya Nabi Musa. Kenapa sejarah mencatat para Anbiya wal Mursalin membawa tongkat? Kenapa mazhab empat membawa tongkat? Kenapa Wali Songo membawa tongkat? Di saat usia 40 tahun disunahkan membawa ini bukan karena keseliu, bukan karena sakit asam urat kakinya, tapi ternyata kenapa tahu? Saya lagi nangis serius kok ketawa duluan kalau main sebelah saya. Ya, mesti kenapa sih sunnah membawa tongkat? Sunnah itu dilakukan, yang wajib otomatis tidak dilakukan dosa. Tapi setiap yang sunnah adalah perilaku yang pernah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi saya sangat berterima kasih sama pembuatnya. Kenapa sih dibikin tidak lurus? Justru saya senang dibikin bengkok. Yang semula saya kepikiran saya pengen punya tongkat seperti tongkatnya Abu yang pasti seperti ulang berliu. Dan ketika saya soan di pesantrennya, Masya Allah, merinding saya ketika saya membuka kepala saya untuk didoain, tapi malah beliau menceramahi saya. Yang tidak di samping saya malah mengetahui menceramahi. Tapi buat saya naik hormat tidak menjadi satu permasalahan. Buat saya orang yang menceramahi itu adalah filosofinya orang-orang ahli tasawuf. Orangnya adalah sufi. 8
penyempurna 7 dosa kita, 7 dosa roh kita itu hidung, telinga, mata, mulut, kaki, kemana. Allah mengampuni dosa dengan yang ke-8. 7 dosa batin yang tidak kelihatan. Kita hitung lagi itu. Latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sirri, latifatul khafi, latifatul ahfad, latifatul kullu natiko, latifatul kullu jasad yang tidak kelihatan. Di lembut-lembutnya hati kita selalu bikin dosa. Maka sebenarnya orang zikir itu bukan seperti orang yang tetap. Tidak ada faedah menggelengkan kepala ke kanan dan kiri. La ilaha bersama. La sebelah dada bawah, di bawah sebelah kanan, ikut tempat kita menikmat latihan ruh. Dalam ilmu filsafat ahli sufi mengatakan ruh di sebelah kiri, maka illallah masukkan ke sebelah di bawah susu. Itu filsafatnya orang ahli sufi. Jadi tidak seperti orang keriting Kang Asep illallah gedek-gedek enggak. Ya ada makna. Seperti ketika orang menyembelih hewan saat dia Idul Adha pun perbaikan kita ya. Pisau selalu ditarik dari kalimat itu. Artinya integritas daripada esensi ilmu syariat dikaitkan dengan ilmu Quran. Itu sebabnya. Baik, insyaallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah dan dimanapun saya tampil akan saya coba yang baru saya coba dulu sampai punten satu lagi nanti tablik mulut di Pikitan Walan Kakak di Kampung Ampel tanggal 11 November. Ya, alhamdulillah kemarin saya ngisi di Lopang sedikit di sekolah-sekolah insyaallah itu saja. Ya, sekitar di sekitar dakwah. Mudah-mudahan berkahan buat kita semuanya yang malam hari ini hadir untuk mengikuti acara ceramahnya Tongkat. Amin ya robbal. Saya doakan mudah-mudahan yang sering sakit cepat sembuh. Ya, saya doakan yang rezekinya susah seret, bukan masalah di materi, masalah finansial atau keuangan saja. Yang namanya rezeki, terkadang orang banyak hartanya tapi tidak tentram untuk dibawanya dalam kehidupan. Maka seputar akhlak ini mulia dikupas ketika di peristiwa Maulid kelahiran ya baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya, Maulid apa Maulud? Ibu, Bu, Maulid apa Maulud? Maulid. Setuju Bu ya, Maulid ya. Bapak-bapak saya tanya, Kang Asep, ini ada Kang Asep Agus, ada Kang Agus Isu, ya. Ada yang Agus satunya Agus Padat, yang mana? Agus Cai, kamana ya Agus Cai? Kang Agus? Oh, ngopi wae, Pak. Lihat yang budak, Agus itu. Ini rancangan ku abdi, pada ngopi mangga, kopi hidup, baik. Apa syuruk. Ya ada Kang Abbas di sana, ya. Ada di sini Asep Akam, ya. Asep Wadat juga di depan saya ini, yang tidak pernah putus-putus dari asap rokoknya. Semoga beliau diberikan kesehatan dan semakin semangat untuk berukhuwah Islamnya. Amin ya rabbal. Yang lainnya tidak saya sebut satu persatu, ya. Maaf kayak Pak Abbas, ya. Beliau juga the best my friend. Thank you so much kalau hari ini bisa hadir di tengah-tengah kami. Juga Mang Bu, ya, yang rambut keritingnya itu selalu khas, jangan dipotong ya. Bisa hujan guntur turun semuanya. Insya Allah ini malam jadi temanya meningkatkan ukhuwah. Apa sih ukhuwah? Ya, ukhuwah itu
Kenapa? Alifnya di marfu, rofa, kata orang Safi rofa. Di Quran ada surat namanya al-a'ra, ditinggikan, dimuliakan orang-orang yang suka membentuk ukhuwah Islamnya. Silaturahmi. Maka orang menyebut silaturahmi tidak perlu pakai tali. Sila itu dimakna tali, tidak perlu dipertegas lagi. Tali silaturahmi. Cuma bedanya kalau silaturahmi sama silaturahim beda. Silaturahmi sifatnya umum, silaturahim sifat makna kandungan. Anak, bapak, ibu, cucu, buyut itu. Jadi jangan salah sebut, apalagi kalau ceramah banyak saat. Insya Allah, kemuliaan buat kita semuanya dalam lingkungan masyarakat melalui peringatan Maulid Nabi. Maulid itu dari kata, saya kupas sedikit. Maulid itu dari kata walada, ingin mati. Sedangkan maulud adalah istri maf'ul. Kalau maulid menunjukkan kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau maulud adalah manusia rasulnya, maka istrinya tadi adalah ya, jadi sudah disebutkan di maf'ulnya. Masya Allah, tabarakallah, meneladani akhlak. Apa sih akhlak? Ya, ini esensinya dulu, nanti saya isi ceramahnya akan saya kupas. Ya, tak lupa ada adik saya tercinta, ya, ada Wawan ya, biasa best my friend yang sering antar dakwah kemana aja, yang beliau kan, apa sih akhlak? Ketika Rasulullah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah mati, ya Rasulullah, apa agama? Rasulullah itu akhlak yang baik. Itulah akhlak. Ketika sahabat menanyakan, mata sum ya Rasulullah, apa Rasul? Akhlak yang buruk, akhlak yang buruk, dengki, sirik, hasad, cacat celah daripada umpamanya seseorang memiliki penyakit. Maka penyakit hati itu disimpan di dalamnya. Amarah itu cuma di dinding. Siapa yang mengatakan itu? Imam Nawawi. Imam Nawawi mazhabnya adalah mazhab Imam Syafi'i. Pribadi nafsu. Di Quran ada kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, sumeh pada ngopi demi ngopi. Bersemangat. Cerdas itu dengan pintar berbeda. Ya, kalau pintar, maaf, itu terjadi secara total. Cerdas adalah akal yang sehat. Ada orang jasadnya sehat, tapi akal pikiran bahkan hatinya tidak sehat. Itu disebutnya pun qalbun marid. Bahkan ada yang qalbun mayit setelah rangkaian pertama qalbun salim. Hati-hati dengan urusan akhlakul karimah. Maka baginda Nabi Muhammad SAW dikenal adalah pribadi yang sangat menawan, pribadi yang sangat rupawan. Sudah jasadnya tampan, tapi pribadinya sangat menarik sekali. Sehingga apa dalam kitab Marokil Ubudiyah, Sarah Bidayatul Hidayah, halaman 3, pojok paling atas. Syairnya satu kalimat untuk satu bait, maksud saya jumlahnya adalah 11 keterangan kalimat. Apa kalimatnya? Lam yantalim qattu toha mutlaqan abada wa mata sa'aba aslaf imada zamani minhu dawamu falam tahrab wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismihil hasani. Ada yang hafal saya ini.
yang hafal nanti tongkat masih ada satu lagi. Yang hafal saya kasih kalimat dengan menghafal 11 kalimat dalam kitab Maraqil Ubudiyah tentang keistimewaan dari baginda dalam kitab Muhammad. Di qalbika amirujatun sabatat wa la yura aslu bawli minhu fi alam wa qalbu lam yanam wal anqad na'asat wa la ya'zilahu fi syamsi dubatan kafauqat ala kauma idza jalasu indal biladati sibyadati muhtatan hadil khasaisu faqad hatakun amna min syari nari wa surati wa min nihati. Yakin? Gak ada yang hafal saya itu yakin? Pak, saya nanya serius. Pak Ustaz Fakri apa? Ya, kalau hafal tak suruh ke atas tongkat saya yang satu atas. Itu tongkat keramat. Ngambilnya dari pasukan. Saya puasa mati kuning 7 hari malam. Cuma bentar subuh-subuh saya makan. Bukannya jam 7, ya zuhur juga makan. Itu puasa mati kening asli begitu Kang Agus Andani. Nah, jadi mana ada orang puasa mati kening apa? Ada disebut puasa muti. Dia salah paham. Kenapa pahamnya puasa muti? Dia bukan air putih, nasi putih, pakai uyah-uyahnya putih. Puasa muti ayam ini puasa tanggal 13-14 puasanya Nabi Adam alaihi salam. Ada puasa Daud, hari puasa sehari tidak, hari puasa sehari tidak, ada puasa ayam sud, puasa di akhir bulan 27, 28, 29, ada puasa yang putet setiap bulan 15 hari disebut Daud tadi. Lompat serta. Ya wadil kiram, buat bilang kakak yang dimuliakan oleh Allah, saya menceritakan putet sejarah Maraqil Ubudiyah mengistimewakan karangan daripada Putat Maraqil Ubudiyah Imam Al-Ghazali Al-Hujjatul Islamiyah. Beliau dikenal adalah seorang sufi. Maulid ini kita harus paham kenapa. Bukan cuma sekedar silaturahmi ngumpul sedekah zikir. Tapi apa sih maulid sebenarnya makna daripada pribadi yang cerdas dan berakhlakul karim? Sebab baginda Nabi turun ke muka bumi ini, ada di muka bumi Allah Azza wa Jalla ini bukan karena masalah urusan sholat. Meskipun kedudukan sholat sangat istimewa. Masalul ladina sholawatul khamsa kamasal fil jasad. Kedudukan sholat dibandingkan istimewanya dengan akhlak yang sangat mulia, akhlakul karim. Sholat kita berdoa Allah. Meskipun itu merupakan buat kita yang Allah tidak pernah. Maka perbandingannya perumpamaan orang yang sholat 5 waktu masalah sholawat itu termasukkan bahwa berarti jamak menurut ilmu. Kedudukan sholat 5 waktu seperti kedudukan kepala di atas jasad. Kemasali oksigen jasad. Kepala kita, masya Allah, sangat mulia. Ditaruhnya sama Allah disimpan di atas. Yang di bawah cuma kaki. Kita pakai ilmu akal yang cerdas. Kita berpikir secara real. Dalam hidup nanti sepatu semahal apapun tetap dipakai di kaki. Dan sepatu semahal apapun tidak boleh masuk ke mas. Cukup di masjid. Kalau di masjid orang tempat ada yang pakai peci. Gini, ada yang pakai peci, ada yang nggak pakai peci. Itu cuma adab. Kenapa dengan adab? Apakah akhlak berbeda dengan